Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan.
Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90.
Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu,
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1
di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia. Boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel. Sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung. Nomor duanya Medan. Nomor 3 Palembang. Nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor satunya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu.
Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah
karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pada pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya,
aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M,
Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000.
Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya.
Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada.
Nomor satunya Bandung, nomor duanya Medan, nomor tiga Palembang, nomor empat Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor, sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor satunya Bandung, mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor satunya Bandung, nomor duanya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya, Jakarta nomor 5. Dan di dunia sekarang Jakarta nomornya adalah 90. Maka saya mikirnya begini Pak Tanah, ini jangan-jangan surveinya pas hari Rabu. Kan hari Rabu saya paksa semua ASN naik kendaraan umum. ASN di Jakarta itu 62.000. Maka setiap hari Rabu saya cek kepada Direktur Utama Transjakarta berapa orang yang menggunakan Transjakarta, naik kurang lebih 120.000. Artinya apa? ASN-nya naik, keluarganya juga ikut naik. Pengamat politik Adi Prayitno mengamati aksi saling sindir Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya, aksi saling sindir Pramono dengan Deddy Mulyadi adalah perang terbuka secara politik. Hal tersebut diungkapkan Adi di channel YouTube-nya @adiprayitno_official yang tayang pada Minggu 13 Juli 2025. Awalnya, Adi mengaku melihatnya pada rapat koordinasi penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar KPK di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu. Ketika itu, Pramono Anung menyindir kemacetan di Bandung yang sudah mengalahkan Jakarta. Kemudian, keduanya juga sempat saling bertukar pernyataan di media sosial soal banjir Jakarta. Ada yang menyebut itu sebagai kiriman dari Bogor,
sedangkan dibalas penyebab banjir kiriman Bogor karena ulah orang Jakarta. Sebelumnya, keduanya juga berpolemik soal banjir Jakarta yang disebut kiriman Bogor. Terlepas dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini memandang rivalitas politik dua gubernur ini baik. Keduanya bisa semakin maksimal dalam menunjukkan kebolehan masing-masing dalam memimpin daerahnya. Pada akhirnya, masyarakat yang diuntungkan jika pemimpinnya berlomba-lomba membuat kebijakan terbaik sehingga bisa tampil unggul. Utama adalah hal-hal yang berkaitan dengan banjir, kemacetan. Tetapi yang saya senang kebetulan di sini ada Gubernur Sumatera Selatan. Saya merubah dari Transjakarta menjadi Trans Jabodetabek. Sekarang ini orang dari PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M, dari Bogor ke Blok M, Depok, Sawangan ke Pondok Labu, Bekasi ke Duku Atas, dan sebagainya. Kami sudah buka rute baru. Dan orang membayar pagi hari sebelum jam 7 hanya 2.000, setelah jam 7 3.500. Kenapa Jakarta memaksakan ini? Untuk merubah karakter orang dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi menjadi mau naik transportasi umum. Apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel,